sebab lapangnya dada, jiwa, ya, hati. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan artinya betul-betul mengesahkan Allah dengan penuh keyakinan dalam hati, difikirkan dengan akal fikiran, diaplikasikan dengan anggota tubuh, kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki, ya, yang mengangkat dan menahan rezeki, yang menambah rezeki. Tidak ada yang mengatur umur, ya, dan menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang memberikan penyakit dan menyembuhkannya. Tidak ada, ya, yang mengatur fenomena yang di sekitar alam, fenomena alam sekitar kita, ya, baik pergantian siang malam, turunnya hujan, musim dan segala macam, populasi manusia. Tidak ada yang membuat seseorang itu mandul dan juga subur dan seterusnya. Contohnya masalah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul memurnikan semua itu serta merasa dengan tauhid ini dengan mengesahkan Allah, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhannya, dia selalu bersangka baik dengan Tuhannya. Oleh karena itu, di sini dalam mentauhidkan Allah bukan hanya sekedar memahami, oh, mengesahkan Allah selesai, ya udah saya imani Allah sebagai Tuhan. Tidak, betul-betul harus sangat dalam. Dan ini dimaksud oleh penulis di sini. Jadi betul-betul kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat kita sedang ada nikmat, kita yakin yang menciptakan kita Allah, yang juga memberi nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang sakit dan datang musibah, maka yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan penyakit itu Allah, dan yang bisa mengangkat musibah dan masalah itu adalah Allah. Maka saya bacakan di sini di halaman 11 di sebab pertama penenang hati, yaitu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, diangkat oleh penulis, mencintai Allah Azza wa Jal, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tentram kepadanya, serta mengesahkannya dengan cinta, takut, harap, tawakal, dan muamalah. Di mana dialah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan keinginannya, adalah surga dunia dan kenikmatan yang tidak bisa disamai oleh kenikmatan lainnya. Itu adalah penyebab mata para muhibbin atau orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jal, dan kehidupan para arifin atau orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Qayyim juga mengatakan, kata beliau rahimahullah, sejauh mana kesempurnaan, kekuatan dan bertambahnya tauhid itu, maka sejauh itu pula kelapangan dada pemiliknya. Nah, saya kembali jelaskan dulu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, mencintai Allah Azza wa Jalla, mengenalnya, ya, senantiasa mengingatnya, ini kan semua berarti bertauhid kepada Allah, ya. Merasa tenang dan tentram kepadanya, maksudnya keputusannya, ya, dan juga bergantung padanya, memohon kepadanya, serta mengesahkannya dengan cinta. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah, dengan penuh cinta, dengan penuh takut akan siksanya sehingga tidak berani melanggar, dengan penuh harap agar semua permintaannya dipenuhi oleh Allah, tawakal, menyerahkan hasil usaha setelah berusaha, dan juga, ya, dalam hal muamalah, interaksi dalam keseharian selalu melibatkan Tuhannya, di mana dialah Allah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan keinginannya. Jadi musibah kita bisa diangkat dan apa yang kita harapkan diberikan. Nah, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak sekali nasihat para ulama berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya seorang Arab Badui pernah muncul dalam sebuah syairnya yang kurang lebih artinya, jangan engkau gantungkan nasibmu pada makhluk, karena kalau engkau gantungkan nasibmu padanya maka dia akan marah. Tapi gantungkanlah nasibmu kepada Sang Pencipta Allah, yang kalau kau tidak memohon kepadanya justru dia akan marah kepadamu. Dan ini sesuai juga sejalan dengan sabda Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Dalam hadis riwayat Tirmidzi, siapa yang tidak memohon, manja dan merengek kepada Tuhannya Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Ya. Dan kenikmatan, ya, yang luar biasa kalau Allah tanamkan dalam hati seperti ini, ya, ini ada tanaman tauhid, selalu sama Tuhannya, selalu sangka baik dengan Tuhannya. Apapun keputusan Allah dia selalu ridho, ya, sehat, sakit, ya, miskin, kaya, selalu saja dia baik pada Tuhannya, seperti nanti akan kita jelaskan dalam poin yang kedua insya Allah nanti, ya, pertemuan akan datang bersangka baik kepada Allah, maka dia akan selalu tentram hidupnya, ya. Dan juga perkataan Ibnu Qayyim tadi yang terakhir adalah makin dalam
pengetahuan tauhid seseorang, makin kuat keyakinannya kepada Allah SWT, maka makin jauh pula kelapangan dada pemiliknya. Ya, makin mudah sekali dia untuk menerima. Contoh misalnya, pada saat nikmat sedang ada, kita bersyukur. Dan itu tidak sulit untuk bersyukur. Ya. Umumnya orang semua mengatakan, oh ya Alhamdulillah, sebentar misalnya kita buka puasa, kita dapat makanan, minuman, kita merasa nyaman, maka itu oke-oke saja. Kita dengan mudahnya kita bisa langsung bersyukur. Tapi yang perlu kita titik beratkan, syukur ini sebuah sayap kehidupan yang selalu harus dipandarkan dengan sayap yang lain, yaitu sabar pada saat ujian datang. Karena tidak mungkin orang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus paham benar-benar poin masalah ini. Sebagaimana kita bisa syukuri dan menerima kalau kita diberikan nikmat, kita juga harus bisa bersabar pada saat kita diberikan ujian. Itu poin yang sangat luar biasa yang harus kita pahami. Ya. Sehingga kalau kita pernah sehat, kita juga bisa menerima pada saat kita sakit. Kita pernah kenyang, kita juga bisa terima pada saat kita lapar. Pada saat kita tua, kita bisa menerimanya karena kita juga pernah, atau kita muda, kita bisa menerima, syukuri, dan kita bisa menerima pada saat kita sudah tua dan pikun sehingga tidak kekuatannya berkurang dan segala macam. Semua itu adalah partner kehidupan yang harus ada. Sebagaimana juga kita hidup, kita akan mati, dan puncaknya nanti di akhirat ada surga dan ada neraka.